Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel CJ Karuliane. Hari ini kita akan membahas prediksi soal PPPK Guru PJOK tahun 2024 dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Semoga bermanfaat dan langsung saja kita mulai dari nomor 1. Seorang guru menemukan bahwa seorang siswa dengan kebutuhan khusus dalam pengendalian emosi seringkali mengganggu teman-temannya selama pelajaran berlangsung. Setelah berbicara dengan orang tua dan wali kelas, guru mengetahui bahwa siswa tersebut memiliki minat besar pada seni musik. Bagaimana guru dapat mengintegrasikan minat siswa ini ke dalam pembelajaran untuk membantu pengelolaan emosinya? A. Meminta siswa tersebut untuk memainkan alat musik saat merasa terganggu di kelas. B. Menjadikan seni musik sebagai bagian dari pembelajaran untuk membantu siswa menyalurkan emosinya secara positif. C. Memberikan tugas tambahan berupa pelajaran musik secara mandiri di luar kelas. D. Menggunakan seni musik sebagai alat hukuman ketika siswa menunjukkan perilaku negatif. E. Mengabaikan minat siswa pada seni musik dan fokus pada pengelolaan perilaku di kelas. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menjadikan seni musik sebagai bagian dari pembelajaran untuk membantu siswa menyalurkan emosinya secara positif. Alasannya, mengintegrasikan seni musik ke dalam pembelajaran dapat menjadi cara yang efektif untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus mengelola emosi mereka. Musik memiliki kemampuan untuk meredakan stres, meningkatkan konsentrasi, dan menyalurkan energi secara positif. Dengan memanfaatkan minat siswa pada seni musik, guru dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar sambil memberikan siswa alat untuk mengelola emosinya. Dengan menjadikan seni musik sebagai bagian dari pembelajaran, guru tidak hanya membantu siswa mengelola emosinya, tetapi juga menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan bermakna. Jadi jawaban nomor 1 yang paling benar adalah B. Menjadikan seni musik sebagai bagian dari pembelajaran untuk membantu siswa menyalurkan emosinya secara positif. Nomor 2. Seorang guru PJOK merancang pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang gaya hidup sehat. Siswa diminta membuat kampanye kesehatan dalam kelompok. Selama pelaksanaan, beberapa kelompok tidak aktif dan hasil pekerjaan mereka tidak sesuai harapan. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proyek tersebut? A. Memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk menyelesaikan proyek sesuai preferensi mereka. B. Memberikan rubrik penilaian dan contoh konkret untuk membantu siswa memahami ekspektasi. C. Membatasi waktu pengerjaan proyek agar siswa lebih fokus. D. Menggantikan proyek dengan tugas individu agar hasilnya lebih terkontrol. E. Memberikan peran tambahan kepada siswa yang dianggap lebih aktif dalam setiap kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memberikan rubrik penilaian dan contoh konkret untuk membantu siswa memahami ekspektasi. Alasannya, rubrik penilaian dan contoh konkret memberikan panduan yang jelas kepada siswa mengenai apa yang diharapkan dari proyek mereka. Hal ini membantu siswa memahami kriteria keberhasilan, sehingga mereka dapat lebih fokus dan termotivasi untuk menyelesaikan proyek dengan baik. Contoh konkret juga dapat menginspirasi mereka untuk mengembangkan ide yang kreatif dan relevan. Dengan memberikan panduan yang jelas melalui rubrik dan contoh, guru dapat meningkatkan keterlibatan dan memastikan bahwa siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini juga mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi siswa. Jadi jawaban yang paling terbaik nomor 2 adalah B. Memberikan rubrik penilaian dan contoh konkret untuk membantu siswa memahami ekspektasi. Nomor 3. Dalam sebuah kelas PJOK, guru mencoba menggunakan metode simulasi untuk mengajarkan strategi bertahan dalam permainan bola basket. Namun, sebagian siswa menunjukkan kebingungan karena tidak memahami tujuan simulasi tersebut. Apa yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan efektivitas metode ini?
A. Menghentikan simulasi dan beralih ke metode ceramah agar siswa lebih memahami teori. B. Memberikan panduan langkah-langkah simulasi secara tertulis sebelum pelaksanaan. C. Menjelaskan tujuan simulasi secara detail di awal dan memberikan umpan balik selama simulasi berlangsung. D. Membiarkan siswa mencoba simulasi tanpa intervensi agar mereka belajar dari pengalaman langsung. E. Menggantikan simulasi dengan diskusi kelompok lebih kecil untuk membahas strategi bertahan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menjelaskan tujuan simulasi secara detail di awal dan memberikan umpan balik selama simulasi berlangsung. Alasannya, metode simulasi memerlukan pemahaman awal yang jelas agar siswa dapat mengikuti dengan efektif. Dengan menjelaskan tujuan simulasi sebelum pelaksanaan, siswa akan memahami apa yang diharapkan dari mereka. Memberikan umpan balik selama simulasi juga penting untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan mempelajari strategi bertahan secara lebih baik. Dengan menjelaskan tujuan secara detail dan memberikan umpan balik selama simulasi, guru dapat membantu siswa memahami konteks dan konsep strategi bertahan, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Jadi nomor 3 jawaban terbaik adalah C. Menjelaskan tujuan simulasi secara detail di awal dan memberikan umpan balik selama simulasi berlangsung. Nomor 4, dalam sebuah kelas besar, guru menemukan bahwa siswa di bagian belakang seringkali tidak memperhatikan pelajaran dan berbicara sendiri. Guru telah mencoba beberapa pendekatan, tetapi masalah tetap muncul. Apa langkah yang paling efektif untuk mengatasi situasi ini tanpa mengurangi kenyamanan siswa lain? A. Memindahkan siswa yang bermasalah ke bagian depan agar lebih mudah diawasi. B. Mengurangi ukuran kelas dengan memindahkan beberapa siswa ke kelas lain. C. Menggunakan metode pembelajaran berbasis teknologi seperti kuis daring yang melibatkan seluruh siswa. D. Menegur siswa di bagian belakang secara langsung di depan kelas untuk memberi efek jera. E. Memberikan aktivitas tambahan kepada siswa di bagian belakang untuk mengalihkan perhatian mereka. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menggunakan metode pembelajaran berbasis teknologi seperti kuis daring yang melibatkan seluruh siswa. Alasannya, metode pembelajaran berbasis teknologi seperti kuis daring atau permainan interaktif dapat meningkatkan keterlibatan seluruh siswa, termasuk mereka yang duduk di bagian belakang. Aktivitas ini mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi karena mereka merasa terlibat dalam pembelajaran. Selain itu, metode ini dapat memanfaatkan rasa kompetitif yang sehat, sehingga siswa lebih termotivasi untuk memperhatikan pelajaran. Dengan menggunakan metode yang melibatkan seluruh siswa secara aktif, seperti kuis daring, guru dapat menciptakan suasana kelas yang inklusif dan menarik tanpa harus fokus secara eksklusif pada siswa tertentu. Ini juga membantu menjaga kenyamanan dan harmoni di dalam kelas. Jadi jawaban nomor 4 yang terbaik adalah C. Menggunakan metode pembelajaran berbasis teknologi seperti kuis daring yang melibatkan seluruh siswa. Nomor 5. Seorang guru merancang asesmen proyek yang melibatkan pembuatan video dokumenter tentang olahraga tradisional. Setelah proyek selesai, guru menyadari bahwa kualitas hasil sangat bervariasi, mulai dari yang sangat baik hingga tidak sesuai instruksi. Apa langkah yang sebaiknya diambil untuk meningkatkan efektivitas asesmen di masa depan? A. Memberikan instruksi yang lebih rinci dan menyertakan contoh video sebagai referensi. B. Membatasi kreativitas siswa dengan memberikan template video yang harus diikuti. C. Memberikan nilai rendah pada siswa yang tidak sesuai instruksi agar menjadi pelajaran. D. Menghentikan asesmen proyek dan menggantinya dengan tes tertulis.
Menugaskan siswa dengan kemampuan rendah untuk bekerja dengan siswa berkemampuan tinggi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan instruksi yang lebih rinci dan menyertakan contoh video sebagai referensi. Alasannya, instruksi yang rinci dan pemberian contoh video akan membantu siswa memahami harapan guru dan standar yang diinginkan. Dengan referensi yang jelas, siswa memiliki panduan untuk merancang proyek mereka, sehingga kualitas hasil dapat lebih seragam tanpa mengurangi ruang untuk kreativitas. Dengan instruksi yang jelas dan contoh yang konkret, siswa dapat memahami ekspektasi secara lebih baik dan menghasilkan karya yang lebih sesuai. Ini juga membantu meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan mereka dalam menyelesaikan tugas berbasis proyek. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 5 adalah A. Memberikan instruksi yang lebih rinci dan menyertakan contoh video sebagai referensi. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi 5 prediksi soal PPPK Guru PJOK tahun 2024 di kompetensi pedagogik guru. Semoga bermanfaat dan saya doakan lancar dalam ujiannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.